Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diskusi keprapat. Saya ingin berbicara bahwa diskusi keprapat ini diskusi tentang seksualitas terkait dengan maskulinitas laki-laki dalam kebudayaan gitu kan. Dan ini akan diadakan bersesi ya setiap bulan gitu. Dan pertemuan kali ini, diskusi yang kita adakan hari ini adalah sesi ke-6. Nah, sesi yang ke-5 itu kita adakan pada bulan September ya, September. Bulan kemarin memang nggak ada diskusi keprapat, dan memang diskusi keprapat ini diskusi terbatas gitu kan, nggak terlalu open besar gitu. Kita mencoba untuk melakukan diskusi walaupun sekecil apapun, seadanya orang kita berdiskusi bersama untuk bareng-bareng mengurai bagaimana seksualitas yang melekat pada diri kita, terutama pada teman-teman yang laki-laki ya, utamanya sih kepada teman-teman laki-laki untuk mengurai maskulinitas itu. Karena apa? Karena potensi terbesar dari kekerasan seksual itu biasanya dilakukan oleh laki-laki karena banyak hal ya, mungkin karena lepasnya kontrol untuk menjadi yang maskulin, menjadi laki-laki sejati. Akhirnya kemudian privilege yang didapati oleh laki-laki seperti kekuatan, terus ketangguhan, itu menjadi alat untuk memperlakukan kekerasan seksual. Nah, pada kesempatan kali ini diskusi keprapat yang ke-6 ini, saya ucapkan selamat datang dulu deh kepada teman-teman IKMI ya. Selamat datang, hai teman-teman IKMI. Ini dari IKMI kan, Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu ya. Isnen ini sebagai apa di IKMI nih? Anggota. Faisal anggota semua berarti? Beda. Oh beda. Apa ketua? Oh ketua. Ketua bidang ya. Kalau ketua-ketuanya sih mungkin lagi konsolidasi untuk itu ya, untuk kemenangan ya, tim kemenangan. Alhamdulillah menang kan calonnya? Enggak. Baik teman-teman, jadi itu gambaran tentang kegiatan diskusi keprapat maskulin. Mungkin juga di bulan depan kita akan mengadakan lagi. Dan ya begini, maksudnya kegiatannya diskusi kecil bersama teman-teman seadanya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk ikut diskusi dan mengurai bareng tentang seksualitasnya, kita memberikan ruang ini, ruang diskusi keprapat maskulinitas ini. Nah, pada diskusi yang ke-6 ini kita menghadirkan Kang Akbar Sucipto sebagai narasumber. Kita mencoba untuk mengurai bagaimana seksualitas konteks lokal di Cirebon ya. Karena seksualitas itu kan tidak hadir di dalam ruang hampa. Setiap kebudayaan, setiap bangsa, suku itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, berhubung kita ada di Cirebon, kita mencoba untuk mengurai itu. Yang ada di Cirebon seperti apa, dan yang menjadi narasumber kita tidak kaleng-kaleng. Ini Kang Akbar Sucipto ya. Kang Akbar Sucipto ini berpengalaman sejak tahun 95 itu mengantarkan pengantin, serah terima pengantin sampai saksi perceraian. Lebih dari 500 kali beliau itu jadi MC nikah. Teman-teman kalau ingin menggait orang yang mengantar atau menjadi MC di pernikahan bisa dengan Kang Akbar. Yang 501. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 calon-calon mempelai, iya bisa 104 nanti. Digilir aja siapa dulu gitu. Kang Akbar ini multi talent ya. Beliau bisa MC dengan adat
Cirebon, bisa dengan adat Sunda dan lain. Waktu dulu saya juga nikah diantar Kang Akbar. Kang Akbar yang mengantar. Saya nikah dengan orang Sunda dan Kang Akbar sangat fasih untuk berbicara bahasa Sunda serta pantun-pantun Sunda nggak ngerti. Tanya jawab sama orang yang menerimanya tuh, sampai saya terkesima, wah saya bener bahwa Kang Akbar gitu kan. Ya, bagaimana kemudian seksualitas dalam Cirebon ini, Kang Akbar dalam satu perbincangan pembukanya dengan saya itu menggambarkan bahwa adanya payung dari seksualitas itu. Kita kan seringkali memahami seksualitas itu kan hanya sekedar tentang tentang hubungan seksual ya, tentang hubungan seksual atau jauh-jauhnya tentang yang biologis saja kan, tentang perkembangan tentang kalau perempuan kalau laki mimpi basah, kan hal-hal seperti itu. Nah, konsep itu ternyata dalam budaya Cirebon, tradisi Cirebon itu ada payung besarnya, yaitu tentang sandang, sanding, dan sandung. Nah, sandang, sanding, sandung ini bagaimana mengcover tentang seksualitas itu kemudian menjadi, kalau dalam konteks relasi pernikahan itu guidance ya, metodologi untuk mencapai kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, itu bagaimana metodologinya dan strateginya, Kang Akbar akan menjelaskan itu. Teman-teman bisa menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan dan banyak hal yang mungkin butuh di-sharing, mangga bisa di-sharingkan. Ini diskusi bersama, bareng-bareng kita ngurai teknisnya. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk berbicara, dan di ruang ini adalah ruang aman bagi kita semua untuk membicarakan hal apapun gitu. Hal apapun yang menjadi kegelisahan kita sebagai orang Cirebon, dan konteks Indramayu itu kan secara kebudayaan, sebaran kebudayaan itu mirip-mirip dengan Cirebon ya kan. Malah sebarannya kan Cirebon gitu kan, konteks Indramayu. Mungkin Kang Akbar akan menjelaskan itu. Mangga kepada Kang Akbar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rasul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, puji syukur kepada Allah, seiring dengan curahan hujan yang saat ini datang, tiba-tiba kita ngobrolkan sesuatu yang setiap kali ada agenda akad nikah, suasana inilah yang dirindukan. Jadi kita ngobrol sesuatu yang mungkin bagi saya, Hadid ataupun Rosyid itu mungkin sudah siapa? Adit itu udah Adit. Oh, oke. Artinya bagi yang lain mungkin ini sifatnya itu kan masih ruang khayal ya, berimajinasi. Tetapi saya tidak ingin atau tidak bermaksud mau mengajak teman-teman yang lainnya itu berhayal. Tapi mari kita arungi, kita obrolkan sesuatu yang memang itu boleh dikata sangat jarang diobrolkan di rumah. Bahkan tidak semua pasangan suami istri itu berani ngobrolkan yang seperti itu. Karena kembali bahwa mungkin kalau tadi Mas Hadid mengatakan bahwa apa yang saya sodorkan, konsep sandang, sanding, dan sandung ini itu ternyata bisa membingkai, bisa menjadi guidance. Apakah itu ketika bicara seksualitas secara teori ataupun seksualitas yang diterjemahkan dalam pemahaman ataupun pengertian yang lebih luas. Karena di Cirebon ini boleh dikata kalau sudah ngomongkan bab itu guyon-guyonnya itu kenceng banget. Seorang suami yang ternyata
memiliki keterbatasan dalam hal bab nafkahnya, misalnya bab kasab, ikhtiar ekonomi, itu oleh teman-temannya seolah-olah dibully dengan wah, oh ada aja baliknya cuma dipakai bokong, mengurangi. Atau kemudian ada pepatah yang sebetulnya bagi saya itu juga pepatah yang mencurigakan, karena ini sangat menistakan perempuan. Ada uang abang di saya, tak ada uang abang di. Padahal ketika bicara fakta real di lapangan, tidak semua orang yang bergelimang uang, bergelimang harta dan sebagainya itu harmoni secara seksualitas. Jadi artinya ketika Cirebon kemudian menyodorkan konteks sanda, sanding dan sandung ini, sepanjang pengamatan saya ya ini boleh dikata Cirebon bisa mengemas sebuah aktivitas yang orang menyebutnya sabu ya, tabu atau apa dan sebagainya, tapi dikemas dengan secara halus. Orang tidak merasa bahwa itu misalnya sedang diajari oleh agama misalnya. Orang tidak merasa bahwa itu sebetulnya tuntunan normatif, atau ketika bicara seksualitas itu misalnya pendidikan seks misalnya ya, kadang tidak terasa. Nah ini mungkin yang akhirnya dialami oleh masyarakat di Cirebon ataupun di tempat lainnya, karena hal-hal yang bersifat ketidakadilan. Tahun 2001 itu saya dengan Kang Fakih menemani riset kekerasan terhadap perempuan oleh LIPI, yang kemudian ketika di lapangan saya menemukan salah satu korban, dan kemudian saya juga mendapatkan istilahnya. Perabotan perempuan ini itu kemudian mengemuka menjadi sebuah istilah ya, apa yang kemudian digambarkan bahwa telah terjadi ketidakadilan. Kira-kira dalam rekaman ini boleh menyebut hal-hal yang sampai ke sana. Jadi di dalam riset itu tuh saya menemukan ada istilah turuk bodol langkatilase. Artinya perabotan perempuan yang sudah menikah dan kemudian mendapatkan perlakuan zalim, ketidakadilan oleh suaminya, apakah kekerasan fisik, ataupun apa, itu ketika seperti yang kemudian muncul dalam tayangan TV ya, perempuan yang selalu menjadi korbannya, itu yang muncul kok tiba-tiba perabotannya dengan istilah tadi turuk bodol langka ilas. Nah, kita mari coba dekati misalnya dengan bersama-sama mengingat, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum pasti pernah menyaksikan akad nikah kan ya, akad nikah ataupun apa dan sebagainya. Dalam sebuah prosesi akad nikah yang menjadi menarik begini, ada prosesi yang kemudian itu seringkali juga memicu perdebatan. Ketika calon mempelai itu manakala nikah direndengkan atau dipisah, ya kan ya? Direndengkan atau dipisah. Saya menemukan kalau di keraton sang perempuan tidak hadir, karena dalam prosesi akad nikah itu yang hadir adalah calon mempelai
pengantin prianya ya, atau laki-laki. Sang perempuannya masih tetap di rumah. Nah, di beberapa kalangan masyarakat yang konon katanya sudah meningkat pemahaman religiusitasnya atau spiritualitasnya, itu pun terjadi. Jadi terlihat sekali bahwa masyarakat religius ataupun yang spiritualitasnya terjaga dan kemudian ada di keraton, sepertinya ada sambungan. Tetapi ketika saya menikah, kejadian langsung, ketika saya menikah, tiba-tiba sosok yang akan menikahkan saya, yang dimintai tolong oleh ayahanda istri saya untuk menjadi wakilnya itu, memunculkan bahasa, karena beliau seorang guru besar ya, lah yang lagi demenannya bagi wis parak-parakan, masa akan nikahin adu-aduan. Jadi seolah-olah ada semacam pilihan baginya bahwa prosesi akad nikah pun antara laki-laki dan perempuan itu harus rendengan. Nah, bagi saya yang kebetulan profesinya adalah MC, yaitu cara agama lain. Ketika menikah di gereja, laki-laki dan perempuan pasti bersanding. Nah, dalam pengamatan saya pada masa-masa itu, saya menemukan begini. Ketika proses akad nikah itu kan ada riwayat yang mengatakan konon katanya iblis sampai lari ya, ketika ada perawan dan jejaka menikah, iblis sampai lari. Tetapi kemudian yang aneh, ketika saya berkesempatan menjadi saksi perceraian, iblis yang konon katanya lari itu pada saat akad nikah, akan nikah itu, karena konon katanya sang iblis merasa gagal menggoda. Sampai pada detik-detik akhir, ketika menjadi pengantin, kemudian akhirnya harus rendengan atau apa gitu, hingga tergoda. Harapannya tergoda, tapi kemudian lari karena yang dijemput oleh kedua calon mempelai itu adalah posisi yang notabene sah secara hukum dan juga dalam bahasa Kawah itu juga tercatat oleh negara. Nah, artinya tren yang kemudian muncul sepertinya di pernikahan-pernikahan modern yang pernah saya pandu, konteks bahwa bersandingnya calon mempelai pengantin pria dan wanita, atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang wanita apa perempuan bahasanya? Tadi kan sudah perempuan ya, perempuan. Nah itu seolah-olah dalam akad nikah kecenderungan yang muncul harus dekat dan merapat, chemistry-nya harus kelihatan atau apa dan sebagainya. Tetapi pada saat mereka yang sudah menikah itu kemudian bercerai, ya, proses perceraian, hal yang ada dalam prosesi di akad nikah yang dulu mereka lakukan itu tidak terjadi lagi. Sang laki-lakinya duduk di mana gitu ya, sang perempuannya duduk di mana gitu. Bahkan dalam catatan sederhana saya, ketika kemudian sebuah ketahanan rumah tangganya terjebak pada peta konflik yang notabene bisa mengarah ke sana, saya membahasakannya itu lawong iblis saja sampai lari ketika dua insan ini menikah secara sah. Kok tiba-tiba iblisnya dipanggil lagi untuk kemudian menjadi penegas yang akhirnya kemudian mereka berpisah. Nah,
sandang yang itu kemudian dalam perspektif yang lain juga lebih didekati pada hal yang bersifat lahiriah. Ini bagi saya yang kemudian melihat itu, saya agak merasa bahwa masyarakat di Cirebon ini memang secara tuntunan ataupun secara didikan dan sebagainya ini penanaman syariat atau penanaman yang bersifat lahiriah ini memang itu tanpa terasa itu ada dalam kebudayaan masyarakat. Jadi dalam perjalanannya, artinya perjalanannya ketika memasuki dunia ini, dunia rumah tangga maksudnya, sandang selalu menjadi seolah-olah sesuatu hal yang kemudian menjadi penting, untuk membingkai performa atau performan dari rumah tangga yang sedang dijalani itu, agar ketika dilihat oleh orang lain harmoni, berhasil ataupun apa. Jadi sangat psikologi betul dan bisa memacu atau memicu percaya diri berlebih ketika persoalan sandang ini dimiliki atau menjadi sesuatu yang berhasil mereka hadirkan. Nah, pada sisi lainnya, ketika masuk kepada kata sanding, saya tiba-tiba teringat dengan salah satu gelar istri dari Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ongtin yang juga mendapatkan gelar Nyai Mas Ratu Laras Sumandi. Yang pengertiannya adalah bahwa sosok sang istri yang selalu tersanding di istana. Manakala Sunan Gunung Jati menerima tamu, di sisi kirinya ada Ongtin. Nah, tapi kemudian saya melihat bahwa sanding yang dimaksud itu saya agak menduga bahwa ini adalah sebuah bangunan pembelajaran ketika bicara konteks relasi suami dan istri ini, prinsip-prinsip yang sekarang kita kenal dengan kesetaraan, kesalingan dan sebagainya, itu juga menjadi penting bagi siapapun adanya yang memang memilih untuk menikah. Kesetaraan yang dimaksud, atau mungkin dalam bahasa lain ada yang menyebut sepupu, sederajat. Kenapa orang saudara-saudara kita di Jawa sangat populer dengan kalau mau menikah itu harus kontrol soal bibit, bobot dan bebet gitu ya. Bahkan anjuran para yai dan para ustadz sekalipun, misalnya ketika pilihan untuk menentukan pasangan, apakah karena kecantikannya, atau karena derajatnya, ataupun karena hal-hal lain, hartanya atau apa, ketika kemudian pendekatannya ternyata yang lebih bagus itu adalah karena agamanya, maka ketika kata sanding ini kemudian muncul dalam memori kolektif masyarakat kultur di Cirebon ini, ketika pada kondisi akan menentukan pilihan, termasuk akan menikah dan sebagainya, bagi saya ini adalah semacam strategi yang memang kemudian secara teori ini mungkin mudah sekali diucapkan, tapi prakteknya memang minta ampun. Prakteknya minta ampun, apalagi sosok laki-laki dan perempuan ini kan ketika menikah secara gender saja sudah berbeda
background pendidikan pun sudah berbeda dan sebagainya, latar belakang keluarga pun sudah berbeda, pola komunikasi ataupun cara bertuturnya pun mungkin berbeda. Jadi kok tiba-tiba harus tersanding. Nah, ini bagi saya ini adalah pekerjaan. Artinya ketika ijab kabul sudah terjadi, maka kerja keras yang memang kemudian juga tidak boleh dilupakan oleh pasangan ini adalah ketika sampai juga pada fase sanding, setelah sandang itu dihadirkan. Nah, berikutnya misalnya kita berlanjut pada konteks sandung. Teman-teman di pesantren ketika menggunakan istilah hubungan suami istri, itu kalau tidak salah pakai istilahnya apa? Kumpul ya. Di kitab itu kan kumpul ya, Mbak Asia. Kumpul. Padahal ngomongin tentang bagaimana relasi antara suami istri di peraduan malam. Sampai-sampai kalau sudah ngomong bab ini, orang Cirebon itu ketika kemudian sampai pada hal-hal yang mungkin itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi kesepahaman secara biologis, sampai-sampai pada bisa bikin barikan. Numpak pit, keridongan sarung. Ya. Emang pantun. Gak apa-apa. Numpak pit, keridongan sarung. Tapi manuk berkek akeh anake. Wadone gepit, lanange nyuruh. Didengkek pada enak. Sampai bisa memberikan ilustrasi tersebut. Tetapi saya menemukan dugaan bahwa orientasi seksual yang ada itu cenderung apa yang oleh bahasa Mas Hadid ini adalah apa? Lebih dominan maskulinitas. Contoh, botok daging, body montok, dadanya gede. Ini kan perempuan banget kan ya, arahnya ke perempuan gitu. Laki-laki tidak pernah divisualkan dengan apa, kutilang darah, kurus tinggi, lanting, dada rata. Jadi istilah-istilah yang demikian itu bagi saya itu sangat menganggap perempuan itu sesuatu yang memang ada pada posisi subordinat, ya. Subjek atau objek itu ya artinya. Contoh ketika yang tadi disebut botok daging, hilang darah, bahkan ketika teman-teman perempuan yang ketika siang penampilannya biasa saja, tapi ketika malam itu kemudian menjadi sangat-sangat istimewa. Cirebon mengistilahkannya dengan kata yula, ayu di kala malam. Orang saya wongnya ke ayu bakal bongi banget. Nah, saya menemukan hal-hal ini betul-betul ada dalam cengkeraman maskulinitas. Contoh ketika di wilayah-wilayah adat ya, wilayah adat, bagaimana para tokoh-tokoh agama misalnya, walaupun ini mungkin kasuistik gitu ya, saya menemukan bahwa sebuah argumen dari salah seorang tokoh agama yang mengatakan kalau sudah bicara poligami atau laki-laki yang beristri lebih dari satu,
itu modalnya bukan dalil, bukan ngomong ini adalah sunnah Nabi atau apa, bukan. Modalnya cuma satu, kendel, alias berani. Nah, ketika beliau menyampaikan hal itu, saya akhirnya berpikir bahwa ini beliau kalau bahasa guru maskulin, sangat merasa sebagai laki-laki. Nah, tapi di sisi lain, misalnya ketika kita dalami fenomena yang ada di balik-balik rumah atau fenomena yang ada di rumah tangga yang kemudian kisah-kisahnya itu jarang terekspos atau apa dan sebagainya. Saya ketika memandu acara pernikahan seringkali kemudian bertanya-tanya begini. Ketika khotbah nikah ataupun ceramah pernikahan dari petugas kantor urusan agama atau kiai atau tokoh yang agama yang memang diminta untuk memberikan nasihat pernikahan itu, beberapa di antaranya memunculkan istilah-istilah yang orientasinya adalah seksualitas. Ketika buku nikah itu seolah-olah ditafsiri sebagai surat izin mondok. Gurauan-gurauan dalam ceramahnya, wah ini pengantinnya sudah tidak sabar ini. Seolah-olah bahwa menikah itu adalah memang patut diduga sebagai aktivitas resmi dari hubungan laki-laki dan perempuan yang kalau itu dilakukan di luar pernikahan ya haram misalnya. Tapi ketika ini terjadi dalam sebuah peristiwa sakral ya, akad nikah dan sebagainya, apakah ini mungkin balik laginya pada bahwa segala sesuatu memang butuh pendalaman atau apa? Kok bisa-bisanya misalnya dalam nasihat kemudian memunculkan orientasi ataupun persepsi bahwa simbol-simbol yang notabene itu muncul, apakah buku nikah ya, ataupun ketika hijab kaum itu kan serah terima dan sah dan sebagainya, itu diarahkannya itu seolah-olah bahwa itu adalah pintu legal dari hubungan seksual. Nah, tetapi terlepas bagaimana, saya tidak menemukan fenomena ini kalau kemudian prosesinya itu ada di lingkungan keluarga-keluarga pesantren ataupun keraton yang misalnya ketika khotbah nikahnya itu pakai bahasa Arab. Jadi guyon-guyon yang saru, guyon-guyon yang kasarnya ngomong kontraproduktif, yang itu malah bisa meminimalisir nilai kesakralan dari proses tersebut, tidak terlihat. Nah, yang menjadi menarik ketika bicara konteks atau istilah yang disebut dengan sandung ini adalah lebih kepada, saya menemukan misalnya sisi maskulinitas ataupun kelaki-lakian itu memang seringkali dikedepankan gitu ya, menjadi sesuatu yang memang ditonjolkan dalam artian kesan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Saya di Cirebon melihat hal seperti itu ya memang ada dalam profesi tradisional kita, petani. Kalau teman-teman melihat dunia pertanian,
itu upah buruh tani laki-laki dan perempuan itu beda ya Mas ya. Nah kalau derap atau apa misalnya itu beda antara laki-laki dan perempuan itu beda. Nah kesan bahwa sudah ada pembagian wilayah laki-laki di mana, perempuan dan di mana itu memang secara adat di masyarakat kita itu seolah-olah menjadi doktrin abadi yang kalau kemudian dilanggar itu menjadi sesuatu yang bisa mempermalukan. Saya agak heran ketika melihat kultur ketika saya menikah saja misalnya. Saya menikah itu boleh dikata saya berkenalan dengan teori-teori kesetaraan, kesalingan dan sebagainya itu 8 tahun setelah saya menikah. Tetapi ketika saya menikah tiba-tiba kultur masyarakat yang ada di sekitar kampung istri saya ini ketika melihat sang suami pegang sapu itu malu keluarganya. Ketika melihat sang suami bawa kresek beli dari warung itu juga malu. Toko sayur ya isin. Pikir saya wah ini enak banget ya laki-laki enggak ngapain pikir saya. Tetapi setelah di dalam ya ternyata itu sebetulnya lebih kepada pembagian wilayah peran, bahwa tugas laki-laki memang hanya di wilayah kasab ya, di wilayah bab mencari nafkah dan sebagainya, yang seolah-olah itu adalah pilihan-pilihan yang sudah disepakati. Nah, pada wilayah apa yang dikenal istilah sandung ini, kembali bahwa itu bukan persoalan sederhana, tapi memang persoalan-persoalan yang memang butuh komunikasi, butuh dialog, butuh pemahaman dan pengertian serta ilmu dari masing-masing pasangan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada teori-teori terbarukan yang bisa mengantarkan sebuah proses pernikahan itu punya nilai, punya mutu, maka yang kemudian harus diupayakan bersama itu kembali. Contoh misalnya kayak saya lihat dari teori-teorinya Kang Fakih ya, tentang mubadalah ya Mbak Sih, itu lebih kepada pemahaman ataupun konteks ketika masing-masing pasangan itu harus bisa bersalingan istilahnya, saling mengerti, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi di sisi lain misalnya saya menemukan juga misalnya seolah ada periodisasi. Jadi konon katanya menikah itu kalau sudah bisa melewati 5 tahun pertama dan berhasil, ya lulus. Tapi setelah itu akan masuk pada periode yang berikutnya, itu 15 tahun. 15 tahun. Nah, kalau bisa melewati fase ini, ya kembali itu pun lulus. Tapi artinya lulus atau tidaknya itu kembali ketika bicara relasi, seksualitas dan sebagainya, memang proses ujinya luar biasa. Proses ujinya luar biasa. Contoh dari perbedaan hormonal saja ya antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa memacu atau bisa memicu ketidakharmonisan kalau masing-masing tidak punya pemahaman tentang realitas ataupun tidak mengerti tentang sebab akibat dan sebagainya. Karena yang kemudian
ketika bicara kelaki-lakian, sang istri itu kan konon katanya sudah halal ya, sudah halal ya. Apa yang perempuan berkalung sorban tuh ya, namanya, sampai-sampai kemudian memunculkan kekerasan yang terjadi itu atau sebuah hal yang dianggap bahwa itu adalah pemerkosaan misalnya, itu justru terjadi pada istri sendiri. Nah, haruskah misalnya pemaksaan seksualitas dari sisi hal yang demikian itu dihakimi sebagai sebuah pemerkosaan ataupun apa? Ketika ini kemudian tidak didekati dengan, makanya istilahnya sandu karena ini butuh pemahaman, butuh pengertian dan sebagainya. Karena saya menduga misalnya tidak menutup kemungkinan fenomena yang ada di dunia keartisan kita. Kalau kita menggunakan kacamata sandang, sanding dan sandung ini, kita pasti akan mengernyitkan dahi kita dan kemudian bertanya-tanya, kurang apa yang namanya artis? Gantengnya ya ganteng, cantiknya ya cantik kan. Bicara materi, ekonomi dan sebagainya, masing-masing sudah mapan ya. Masing-masing sudah mapan. Bahkan ada yang begitu dramatiknya, akad nikahnya itu di Masjidil Haram. Akad nikahnya itu di tempat-tempat yang sakral, tempat yang suci, yang seolah itu akan bisa menjadi simbol anggapan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang taat. Tapi ya pegatan yang angger, cerai tetap. Bahkan ketika proses cerai yang namanya infotainment ya, dari mulai gejala tidak harmoninya saja itu sudah masuk infotainment ya. Jadi tren masing-masing, kemudian akhirnya saling membuka aib. Nah, ketika saya membaca itu dengan pendekatan ala Cirebon ya, ternyata yang menjadi menarik adalah sandang dan sanding serta sandung ini ternyata juga saya melihat bahwa ini juga diikuti dengan keilmuan pendukung atau sisi lain yang memang di wilayah syariat atau di wilayah pendekatan yang lain misalnya, itu juga bisa mendukung keajegan daripada proses perjalanan seorang laki-laki dan perempuan yang memilih untuk menikah dan akhirnya awet. Jadi saya memandang bahwa sandang, sanding dan sandung ini bagi kami yang ada di Cirebon ataupun daerah sekitar yang memahami dengan istilah ini, paling tidak saya merasa bahwa ini adalah guided atau parenting kultural gitu ya. Bagaimana ketika seseorang yang sudah menyatakan siap untuk menikah, siap untuk memilih pasangan dalam hidupnya sepanjang masa, itu akan berhadapan dengan tiga fase tadi. Sandang, sanding, sandung itu. Kalaupun dalam bahasa lain misalnya ada mawadah, sakinah, mawadah, warahmah. Yang kemudian kalau sudah sandang, sanding dan sandung itu memang bahasa lainnya, saya agak menduga ini pun bisa didekati dengan mubadalahnya Kang Fakih berarti. Bisa didekati dengan mubadalahnya Kang Fakih karena bicara soal membangun pengertian bersama ya. Pengertian yang bersama itu yang menjadi menarik begini. Seorang laki-laki atau seorang suami yang hasrat seksualnya sudah tinggi dan harus dicurahkan
pada waktu-waktu tertentu yang memang istilahnya itu sudah menjadi halal ataupun sah baginya, itu akan terteduhkan manakala misalnya melihat bagaimana kemudian sang istri atau sosok belahan hatinya ini dihadapkan pada aktivitas-aktivitas yang konon lebih manfaat, lebih punya nilai daripada kekuntelan. Kekuntelan ini apa? Laki-laki dan perempuan di wilayah aktivitas biologis diranjang gitu tuh hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi pengertian yang didapat dari melihat realitas ini bagi saya, itulah yang sebetulnya bagi siapapun laki-lakinya dulu kita ketika masih berstatus berjaka itu kan seringkali dihimbau oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, bagi siapapun laki-laki yang akil balik misal, bahkan durung sanggup kawin, ya puasa. Kan gitu ya, puasa ataupun kita disibukkan dengan aktivitas apakah olahraga ataupun belajar dan sebagainya sehingga lupa dengan aktivitas. Pada sisi inilah konteks sandung yang notabene itu adalah sesuatu yang pasti terjadi di manapun rumahnya yang ada laki-laki dan perempuannya yang ada dalam posisi berumah tangga, dan ini tidak pandang usia, tidak mau pengantin remaja maupun setengah tua ya, ataupun pengantin yang sudah saya tidak yakin kalau misalnya aktivitas seksualitas ini misalnya tidak terjadi, walaupun kemudian dimaknainya itu dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Sekarang sudah dia eman, sayang gitu kan ya. Dulu mah cinta bangetnya itu sudah tergeser, istilahnya berubah jadi sayang ataupun apa. Nah, terakhir ini yang ingin juga saya sampaikan bahwa ternyata konteks sandang dan sanding itu saya menduga bisa membingkai atau menjadi guidance bagi siapapun adanya kita yang akan memilih atau menentukan pilihan untuk menuju pernikahan. Sederhananya kan begini, bahwa baik laki-laki maupun perempuan memang sudah digariskan oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, punya masa aktifnya masing-masing. Pertanyaannya, bagi saudara-saudara kita kaum perempuan yang notabene punya batas waktu sehingga mereka akhirnya sampai juga pada fase menopause misalnya, pertanyaannya misalnya, apa yang sering kita pahami, kita justifikasi sebagai sebuah pembenaran bahwa yang namanya seksualitas itu adalah lebih kepada ansih hubungan laki-laki dan perempuan yang dalam bahasa saya tadi kekuntelan gitu ya. Bagi saudara-saudara kita kaum perempuan yang memang misalnya sudah sampai pada fase ini, di manakah syahwat itu berada, kan gitu ya? Di manakah nafsu itu berada dan harus dibagaimanakan? Karena yang kemudian juga menjadi tantangan dari siapapun laki-lakinya, berapa banyak kasus-kasus pernikahan seorang aki-aki ya, yang sudah sampun sepuh sangat, usianya sudah 70, 80, tiba-tiba diekspos manakala dia berhasil menikah lagi dengan seorang gadis yang usianya belasan misalnya. Tantangannya adalah seperti itu kan. Nah,
kembali bahwa saya menduga apa yang kita kenal dengan sandang, sanding, dan sandung ini adalah bagian dari kearifan lokal yang ada di Cirebon, yang notabene di sana juga ada agamanya, ada nilai moralnya, ada tuntunannya dan sebagainya, sehingga kita memilih untuk masuk pada fase yang lebih real dalam hidup. Karena saya menduga juga bahwa ujian setiap manusia itu justru adanya pada fase ketika kita memilih untuk menikah. Ujian hidup itu akan datang pada saat kita memilih untuk menikah. Macam-macam. Bagaimana kita menyatukan dua makhluk yang berbeda ini misalnya. Dan berbedanya macam-macam kan. Orang tuanya berbeda, secara ekonomi mungkin berbeda, dan yang lain berbeda, maka itulah proses ujian yang memang bisa berkepanjangan dan butuh bekal yang sangat luar biasa. Dan ketika memahami konteks sandang, sanding, dan sandung ini, saya merasa yakin bahwa siapapun orangnya pasti akan bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang sangat ekstrim. Itu saja, Kang Adit, sementara catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.